Kembali lagi di Porosalang bersama dengan gua Fuad dan host baru Porosalang setelah Rai. Akhirnya menggantikan Bang Patrick juga di sini ya. Ya. Panji Suryono menemani Bang Fuad di Porosalang ya. Here we go. Mumpung ada Bang Patrick ya, puas-puasin cari host lain ya Bang ya. Iya, males banget gua udah jijik banget sama celananya. Tapi gua akhirnya takjub pas main ulang tahun keempat, akhirnya ngeliat celananya udah ganti ya. Nggak celana kaki lagi gitu ya. Dan itu kayak bertahun-tahun pakai itu mulu. Gue lihat di kolom komen, Bang ganti celana gitu. Kadang celana pendek, Lu celana bayangin ya, panjang. udah burungnya nggak pernah dipakai, celana nggak pernah ganti. Lu bayangin aja coba kayak mana nih, pinggang ke bawah dia tuh bapuknya kayak apa? Ha? Udah lumutan di Iya dalam itu. makanya, burung nggak pernah dipakai, celana nggak pernah ganti, udah combo banget udah itu busuknya udah. Kalau kita kan masih kepake. Masih kepake dong. Dia mau kepake masih apa coba? Aduh. Lega banget gua akhirnya kalau bisa nggak usah balik-balik dari Amerika. Masalahnya gini, dia kan dianggaplah di Amerika tinggal sendiri lah ya, kan udah besar, orang tuanya kan udah aman. Kan di California itu peraturannya lu boleh ngutil di bawah $900 gratis. Dia ngutil mulu dong ya. Iya, biaya hidup ada yang ngutil doang. Iya kan? Pokoknya di bawah 900 masih aman Ji di California. Per hari. Per hari. Wah, enak banget. Makanya lu boleh ngutil nih keluar toko $900 gitu. Iya. Oh, pantesan kan kalau kita lihat Instagram tuh banyak yang video-video orang suka lari dari toko Oh, iya, gitu, karena kan ngambil iya boleh. ngutil Oh, itu. dibatasi $900. Pantesan. 9 jutaan, 10 jutaan, men. Gila ya kalau dikumpulin tiap hari. Iya, makmur makanya juga. aman dong. Makanya gue bilang sama dia nih, kemarin gue bilang gue nitip charger yang portable tuh yang nempel. Iya. Itu kan $100 di sana. Ambil 2. Baru 200. Iya, bener. Sneakers 300 udah dapat yang keren. Iya, 500. gede itu mah. Udah cukup. Tiap hari bisa beli Air Jordan mulu itu. Bang. Nah, apalagi pet, dah lah pet, dah, nggak apa, bahagia hidup kau di Amerika pet, ya, aman, Iya. oke? Ya, Sehat Ji? sehat alhamdulillah. Sehat, ya. Bang. Kita mau ngomongin apa Ji? Yang apa lagi? Orang bilang fans MU kalah masuk gua kita sih aman-aman aja kayaknya ya. Ada mulu gua di mana-mana. Ada mulu kita di mana-mana ya. Iya, makanya. Ngomongin bola segala macam gitu ya. Duh, nggak kayak Patrick, nggak sehat emang jiwanya. Lu bete kemarin match? Bete sih. Bete. Dan gua udah cenderung mulai minor sama Ten Hag. Oke. Dan gua udah dibully sama fans MU juga. Oke. Kalau lo nggak percaya proses, terus mau percaya pelatih mana lagi? Gua gini ya, gua nggak pernah bilang Ten Hag jelek atau gua udah nggak percaya Ten Hag, tapi Ya. gua bilang gua untuk 2 musim menurut gua Ten Hag udah harus under review. Oke. Kalau misalkan akhir musim ini ya, dia masih 4 besar, menurut gua dia masih aman. Tapi kalau keluar dari 4 besar, udah diambang, dia bisa harus cabut atau enggak gitu kan. Tergantung progres permainannya. Oke. Kalau keluar dari 4 besar tapi mainnya kayak Brighton atau kayak let's say Arsenal atau Liverpool di Iya. awal-awal klub, Iya, masih itu aman. masih oke. Oke. Tapi kalau mainnya masih kayak gini doang, masih kayak gini aja nggak jelas polanya. Iya. Gue udah mempertanyakan nih Ten Hag apakah bener pelatih yang sebagus itu yang katanya bisa menggeser eranya Guardiola dan Klopp. Bahkan dia ngomong sendiri kan. Ya. Dia Oh ngomong- ya, an era has Itu, to maksud gua end kalau gitu emang loh. lo dari awal pengen low profile dulu, ya jangan gembar-gemborin lo akan menjadi sesuatu yang besar gitu kan. Dan gembar-gemborin itu kan pasti harapannya ekspektasinya juga Semakin instan tinggi. gitu, cukup cepat Instan. juga dan instan. Udah setahun, sekarang masuk tahun kedua, belinya cukup banyak dan menurut gua pembeliannya juga ada beberapa yang flop. Anthony misalnya, terus Malaysia murah Ya, tapi menurut ya. gua nggak kepake juga. Belum. Ya, yang lain masih belum keuji. Mount baru 2 pertandingan, belum kelihatan juga. Tapi menurut gua masalahnya kompleks ketika Mount sama Bruno ini belum tahu lah bisa dicocokin apa enggak. Bisa di pairing apa enggak Betul. gitu ya. Nah, berarti lu ngasih deadline sama Ten Hag sampai akhir musim ini. Ya, Lu kalau akan misalkan- lihat seperti apa. Menurut gua tahun depan harus udah targetnya title contender, udah bukan lagi ngebangun tim menurut gua. Oke. Kalau gua bilang dari dulu, dari awal musim Ya. dengan apa yang dia capai musim lalu, plus pembelian dia sampai Musim panas walaupun last minute kemarin baru dapat Amrabat segala macam, Ya. gue bilang di Panji, gue bilang di ngadi-ngadi gitu ya, title contender. Ya harus. Karena ini yang dia butuhin kan. Cuma ternyata kan masalah United ini kompleks. Ya. Pada saat lu tidak bisa get rid of Maguire dari tim lu, itu penyakit jadinya. Ya. Ya kan? Ya. Plus lu dapat pemain tuh bener-bener di last minute. Last minute. Kayak Amrabat sama oke, lu dapat Højlund dari Juli, Ya. tapi nggak bisa lu pakai Nggak juga bisa kan? pakai, ya. Jadi bagi gua United musimnya akan dimulai setelah jeda internasional. Ya. Dari jeda internasional sampai Desember
kalau gua bilangnya. Di situ lu akan bisa lihat posisi United di mana. Ya. Kalau sekarang 4 match ini udah nggak kehitung jadinya bagi gua. Mainnya jelek iya, sama Wolves kayak begitu, sama Spurs kayak begitu. Bahkan gol-gol yang tercipta juga identik kalau gue bilang. Lawan Forest gol ketiga Gabjes kemarin. Bahkan lawan Wolves sama lawan Spurs juga ada berapa peluang mereka yang benar-benar dari tengah. Casemiro tuh kayak apa ya? Ketahuan tua ya, kelihatan dia tua ya. Tua terus sama gue rasa kayak sedikit kehilangan fokus rasa gua. Gitu. Apakah dia takut kena mental, gampang kena kartu segala macem gitu ya, gue nggak tahu. Nah, makanya gue bilang nanti setelah jeda internasional di mana ini menjadi suatu berkah kemarin kalah, mungkin lu bisa lebih mengintegrasikan Amrabat ke dalam tim lu. Mumpung Mount juga cedera nih, panjang. Nah, lu akan bikin satu pola yang benar-benar bisa bikin lini tengah lu kuat. Dari plus Højlund udah main. Asal dia cedera yang Denmark nggak ada cedera gitu. Nah, karena gua ngelihatnya itu aja. 4 match awalnya nggak bisa dibilang jadi patokan United jadinya. Nggak ada striker manaji. Mainin Martial mah cuma buat supaya Rashford main di kiri doang kan? Bener kan? Tapi itu kan maksud gua, ya tapi ternyata sekarang ketahuan, ternyata alasannya tetap memaksakan Martial ternyata ada friksi sama Sancho kan. Ternyata kelihatan di trainingnya Sancho nggak bisa memberikan keyakinan, walaupun di preseason sebenarnya kita berharap jangan-jangan ini akan menjadi pola baru MU nih dengan dia jadi false nine. Kemarin waktu lawan Arsenal di preseason pun bikin gol. Oke kan? Nah, ternyata kok nggak main-main dia. Gua mempertanyakan kenapa nggak main. Ternyata ini yang kelihatan ada trainingnya yang nggak memuaskan, yang memang kebuka juga. Gue baca di Athletics ternyata selama ini Southgate pun juga menilai itu gitu di trainingnya nih, orang kayak nggak fokus, kayak nggak total gitu, dan kelihatan intensitas untuk permainannya nggak terlalu itulah untuk involvement dari permainannya gitu sih. Memang lihat dia push up sama Bruno push up aja kan beda banget. Iya, cuman kan gitu cuma kayak gitu dan itu udah 2 musim lalu loh kalau nggak salah gua. Iya kan 2020 atau 2021 tuh udah begitu. Itu kan oleh awal kan. Oleh terakhir ya. Oleh terakhir gitu. Ronaldo, gaya push up-nya begitu gitu. Dan di City juga kan dia bermasalah. Pada saat dia mau disodorin kontrak waktu itu mereka mau ke Amerika, dia minta jaminan sebagai pemain inti kan. Pep lu gituin, kelar aja hidup lu. Sama kayak Cole Palmer kemarin kayak Cole Palmer gitu. Siapa lu gitu. Salah banget lu gitu. Jadi maksud gua ya memang ada track record bahwa ini orang meminta lebih tapi tidak mau memberi lebih menurut gua gitu loh. Jadi padahal udah dikasih cukup banyak sebenarnya, gajinya dia gede 250.000 pounds ya. Betul. Harga transfernya gila-gilaan. Lo mau diapain lagi gitu sih? Ya bahkan Ten Hag cukup mencoba mengerti dia dengan ini, lu healing deh ke Belanda deh. Lu berobat deh. Gitu kasarnya kan, lu benerin deh, fokus lu ketemu psikiater apa segala macem gitu. Ternyata air susu dibalas air tebu sama dia ya. Manis dong. Iya, salah tuba. Dibalas air tuba sama dia gitu maksud gua. Iya kan? Iya. Nah, makanya karena berbagai alasan kompleks itulah yang menurut gua juga nggak akan ngejudge Ten Hag di 4 pertandingan awal ini karena timnya belum terbentuk rasa timnya gua. Belum terbentuk. Tapi di satu sisi sebenarnya squad MU nggak jelek gitu kan. Itu dia. Kalau lo bandingin sama Newcastle, sama di bawah-bawahnya lah, Aston Villa, Brighton. Oke lah, Brighton sistemnya udah jalan ya. Tapi Brighton pun diambil pemainnya masih bisa jalan gitu kan. Maksud gua kalau orang lihat di atas kertas harganya Martial berapa sih? Kalau terlepas dia bisa main apa enggak kan? Di atas kertas Martial pemain bintang gitu ya. Kok nggak bisa perform gitu? Kalau gua bandingin lagi ya, misalkan ya di era Ole. Alien dia merasa. Nih di era Ole, diserang lagi gue nih sama fans MU yang udah sekarang pembela Rangnick. Pembela Ten Hag. Gue nggak bela Ten Hag, nggak bela Ole, nggak bela Rangnick. Gue ngelihat atas dasar menilai Ole sejauh apa, Rangnick kayak gimana, dan sekarang masalahnya berpindah ke Ten Hag. Mungkin orang dulu bilang, sekarang orang bilang nggak adil ngejudge Ten Hag doang baru semusim dan banyak pemain yang ternyata belum bisa nyetel sama dia, pemain yang disalahin bukan pelatihnya. Terus kalau lo ngomongin banyak parasit juga di tim. Terus ada yang bilang warisannya Ole. Terus lo bilang kayak gitu, emang lo kira Ole nggak dapat warisan dari Mourinho, nggak dapat warisan dari Van Hal? Emang Martial pemain dari siapa? Kan bukan orang Ole. Stop di situ. Ole dengan Fred, McTominay, Maguire, Lindelof, Bailey, Wan-Bissaka, Dalot, Pogba, Martial. Maguire tapi dia dong. Ole. Makanya gue bilang kan Ole dengan Maguire, Lindelof, Bailey, Alex Telles, Pogba, Brandon Williams, kemudian siapa lagi? Martial, kemudian Lingard ke final loh. Iya, itu lu mesti kasih kredit itu. Itu yang maksud gua.
kalau lo bandingin sekarang apple to apple secara prestasi, Ole nggak bisa dapat prestasi, piala, tapi dia bisa runner up, bisa ke final, semifinal FA Cup, itu lo mesti kasih kredit. Tidak pernah kalah lawan City. Nah itu kan. Tidak pernah kalah lawan City, rekor away paling bagus. Itu fakta yang lu nggak boleh tutup mata kalau menurut gua. Lu tidak fair kalau lu menafikan itu semua, lu tidak fair. Terkait masalah dia nggak dapat piala itu kita mungkin nggak rezekinya di situ. Mungkin kalau misalnya di final Europa League dia mainin mungkin Dean Henderson bukan De Gea yang emang udah teruji dari awal, mungkin bisa jadi. Dan kalau Maguire nggak cedera saat itu gitu. Dan itu memang mesti diakui salah satu musim terbaik Maguire ya. Itu kita mesti fair-fair aja lah gitu. Kalau ternyata emang sekarang dia bapak emang anjing aja udah gitu. Dan itu dengan CV kan Ole bukan pelatih yang digadang-gadang nggak ada, bukan dari Belanda gitu, lu dari Molde atau gitu. Dijajarkan bisa menggusur Klopp atau Guardiola kan. Guardiola, tapi proven gitu lawan City dia nggak pernah kalah dengan Pep. Rekor away bagus gitu lah. Sekarang Ten Hag gitu. Tapi balik lagi bukan kita menyalahkan Ten Hag gitu loh. Apa yang Ten Hag kasih musim lalu dengan pemain warisan yang kita tahu mentalnya juga habis hancur lebur gitu kan, friksi dengan Ronaldo segala macam, itu kasih kredit. Sempet sampai di Januari itu sempat jadi title contender, bersaing 3 besar, tipis menang lawan City, kalah Arsenal 5 menit akhir, habis itu Casemiro kartu merah, ada yang cedera, boom, drop, kecapean tuh kita bilang gitu ya. Masuk musim dia dapat nih pemain-pemain yang mau di awal. Cuma ternyata sih, lu bayangin ya, gue jadi emang anjing Maguire gitu. Lu bayangin kalau misalnya dia pindah, udah bisa beli pemain. Udah dapat back loh Ji. Ya back ya. Pavard udah dapat selesai. Amrabat dapat duluan gitu loh maksud gua. Berarti kan benalu kayak gini emang dari dulu selalu ada di tim United. Kenapa? Karena dipihara sama owner, sama manajemen menurut gua. Dibeli mahal, dikasih gaji gede, terus nggak punya punishment yang jelas. Lah kalau Ten Hag sekarang kan jelas punishmentnya. Dibuang-buangin sama dia. Emang menurut gua, emang lu perlu ekosistem yang sehat sekarang United itu nggak punya. Dan segudang masalah ya karena itu kan batal dijual juga akhirnya sekarang. Batal dijual, terus Greenwood kena kasus, sekarang Anthony, maksud gua. Sancho friksi juga. Sebagai pelatih masa lu nggak pusing gitu. Iya kan? Gue juga setuju sih, makanya Ten Hag itu sekarang kasihan juga ya. Gue bilang Ten Hag dari sisi megang ruang gantinya menurut gue oke. Dia ini pelatih menurut gue punya kuasa berani menentukan. Gue nggak mau lu udah selesai. Dan memang harusnya begini I'm the boss gitu. Kalau era Ole jeleknya adalah kayaknya semua pemain adalah teman-teman kita gitu kan, ya kan? Ole itu jeleknya gitu. Jadi kesannya kurang dihargai sama pemain jadinya. Dan akhirnya ketika Ronaldo datang, ya dia harus membayar dia itu kan. Bos, dia menjadi bosnya. Ole pun didepak, dan menurut gua alasan Ole menurut gua gagal total di musim terakhirnya itu adalah ketika Ronaldo datang, Sancho datang, orang tuh pengen expect-nya MU bisa selevel sama City, mainnya menyerang, menghibur. Makanya gue lihat di awal-awal Ole itu di musim ada Ronaldo Sancho, mainnya kayak pengen lebih terbuka bang, lebih nyerang, bukan gayanya Ole yang reaction football, counter seperti era-era dia bisa di runner up dan juga lu lupa, lu mau main nyerang back lu Maguire Lindelof, lupa orang, lupa, gitu loh, lu lupa back kanan lu tuh masih Dalot, kadang-kadang Wan-Bissaka yang belum seperti sekarang performnya gitu, jadi orang lupa gitu, Ole itu lupa gitu, lu bukan Brazil yang ketinggalan 2 mungkin bisa ngejar, main cantik, bikin gol banyak gitu kasarnya ya, enggak gitu loh, iya kan? Dan gue menunggu sistem yang bahkan kalau teman kita sering bilang, Coach Jasin kan bilang dia lebih ke permainan oriented lah, bukan hasil kan. Tapi somehow gitu. Setahun terakhir kemarin dia terus membela Ten Hag, ngasih lah benefit of the doubt dan segala macam kan. Tapi sampai 4 pertandingan ini pun gue belum melihat, bahkan pre-season pun kecuali lawan Arsenal gue belum melihat fondasi yang permainan yang dimainkan sama Ten Hag gitu. Apalagi ketika Onana datang, mereka kayak agak kebingungan juga backnya untuk bermain high defensive line, mencoba ketika Onana build up, nggak ada pemain yang ngejemput tuh bang. Kemarin bahkan lawan Arsenal gue sempat berapa kali pas live reaction gue bilang, coba kalau lo lihat di Barcelona atau lo lihat di Ajax atau lo lihat di City gitu, pasti ada satu pemain ketika yang paling dekat sama kiper, dia akan turun ke belakang. Itu biasanya ada Rodri di City, di Busquets di Barcelona, ya you name it lah pemain-pemain gitu. Dan menurut gua Casemiro harusnya nggak bisa melakukan itu, dan akhirnya Eriksen yang mengcover itu kan. Makanya itu gue bilang kemarin Casemiro sebenarnya pemain bagus, tapi dia nggak cocok sama sistem Ten Hag. Belum terbiasa dengan sistem itu. Karena dia di Real Madrid nggak bermain begitu. Nggak kayak gitu. Dia benar-benar cuma ngelindungin back, tidak harus jemput bola. Bukan by system juga. Iya, gitu. Jadi makanya aku bilang kan
bener-bener oke ini selesai nih, untung aja jeda internasional gitu ya. Lu punya waktu buat meramu. Betul. Lu bener-bener nanemin sama Onana, karena justru United kaget loh dengan Onana yang bisa main setinggi kan, nggak terbiasa gitu loh. Kaget sendiri gitu kan. Ya kita kasih nih dia 2 minggu untuk memperdalam filosofinya, dia mau main seperti apa kepada timnya, walaupun beberapa dipanggil timnas ya. Paling nggak kan dia bisa analisa lagi siapa nanti gue taruh di sini segala macam, dimatingin saat latihan gitu. Kalau menurut gue sih itu ya. Sama gue ngerasa gini, lu nonton film Bedazzle nggak sih yang si Brendan Fraser sama si Elizabeth Harley yang untuk jadi apa dia bersekutu dengan setan gitu ya. Entah 3 permintaan ya? Apa ya, 3. Jadi gue ngerasa, gue nggak tahu kontrak apa yang dibikin Sir Alex sama setan. Pada saat dulu dia ditunjuk kemudian mau dipecat. Ternyata ini ya. Gue curiga. Jadi Sir Alex bilang, gua mau United berjaya. Oke, gua kasih saat ini lu berjaya. Tapi nanti kalau lu udah pensiun akan bapuk gini-gini. Tumbalnya itu. Ya mudah-mudahan enggak, dia ambil. Lu lihat sekarang, maksud gua, lu pernah nggak sih lu berpikir bos orang Ronaldo bisa menjadi sebuah masalah di tim? Nggak nyangka. Ya nggak nyangka sih. Enggak kan? Akan segitunya. Ronaldo loh kita cerita, CR7 loh. Prediksinya mungkin akan clash di ruang ganti, bukan tapi di ternyata di blow up sampai keluar. Bukan Piers Morgan nggak nyangka kan? Maksud gua out of nowhere anak kesayangan lo, Golden Boy. Coach lu ngerusak tim lu sendiri dengan lu bikin interview dengan Piers Morgan. Oke. Terus seberapa persen peluang tiba-tiba ada Mason Greenwood yang diganti pemain bagus kena kasus kayak gitu. Bau banget asli dah. Terus sekarang Anthony Sancho. Sama Anthony juga mirip. Lu pernah kebayang nggak ada pemain yang nggak mau nolak pindah? Iya. Maguire. Masalah nggak berhenti loh, Ji. Ini nggak berhenti. Lu pernah kebayang nggak Pogba yang nggak mau perpanjang kontrak? Iya. Benar nggak? Banyak banget masalah. Jadi gua rasa ini udah kesepakatan dengan setan. Jersey ketiga Jersey ketiga warna ini hijau hitam putih. Ya kemarin hijau putih. Oh yang putih merah, iya jadi logonya setan ya. Iya, gue curiga sih. Kan Sir Alex sudah mau dipecat. Iya. Ini 4 musim nggak dapat piala. Akhirnya dia tiba-tiba jago lagi ya. Juara Piala FA dengan pemain yang sama. Iya. Terus tiba-tiba dapat rezeki Cantona mau dari Leeds loh Cantona. Iya benar pemain termahal juga waktu itu. Terus tiba-tiba kesepakatan maaf setan, gue curiga ini. Iya. Jadi buat lu fans United emang yang baru-baru 10 tahun emang udah nasib lu aja. Ya kalau kami mau udah kenyang ngeliat juara, nge-troll orang gitu ya, sering gitu. Nah ini perlu mental yang kuat nih buat fans United, Ji. Makanya lu nih gua tarik ke sini. Kalau Patrick nggak bisa diandelin. Tapi harapannya itu gue juga setuju sih. Amrabat udah bisa main, Højlund udah bisa main dan bisa akhirnya regroup lagi, ngebangun lagi chemistry-nya. Tapi tetap sih gue harus ngeliat ego dari pemain tuh harus turunin tuh. Kayak itu yang gue pernah bilang bahwa Rashford tuh, Rashford ya, nggak ada yang bilang Rashford jelek. Ada kualitas nggak? Bagus. Cuma mungkin kenapa dia nggak bisa nembus barrier pemain top kayak Haaland atau siapapun. Egonya mungkin lebih besar sama dia, ya itu tadi ya, gue anak lokal sini men. Iya. Kan kalau Arsenal ada satu peluang yang dia udah masuk, terus Højlund sama Bruno nggak salah. Dia malah nahan kan? Dia tahan gitu loh. Itu yang gue takutin, Højlund tidak bisa bikin banyak gol karena terkendala oleh egonya Rashford. Nah ini yang problem-problem kayak gini mesti dirapihin kan sama Ten Hag kan gitu loh. Ya itu PR emang di situ. Dan Rashford itu udah bertahun-tahun gue juga mengkritik ya, ini pemain kualitasnya bagus. Bahkan gue sempat dulu ngadu sama coach juga, kalau ada Saka, ada Rashford, lu pilih siapa? Setelah 4 tahun gue bilang gue pilih Saka. Tahu kenapa? Bukan karena kualitas, karena ego. Saka masih lebih mau bermain buat tim. Nah, tim player, decision making. Decision makingnya bagus Saka. Itu mesti diakuin. Jadi ketika lo underperform, lo masih bisa contribute dengan bermain untuk tim ngasih assist, buka ruang. Bukan berarti lo harus bikin gol terus. Rashford kalau kayak gitu dia paksa. Udah jelek, maksa, hilang bola, nggak bantu track back gitu buat gua. Ada sih dia track back, cuma sesekali lah. Track backnya tinggal gini-gini doang. Iya, gitu loh. Jadi kalau Martial udah maksud tanya, jalan kaki dia melet-melet sama Martial ya udah nggak ada obatnya. Udah nggak ketolong gitu. Jadi dan juga Bruno, gue juga bilang dari awal musim atau bahkan dari Ten Hag masuk di tengah-tengah gue udah bilang, bahkan dari Rangnick gue bilang, ini kalau Ten Hag masuk dengan sistem yang mungkin modelnya kayak Rangnick, Bruno mati nih gue bilang kalau mainnya kayak gini, karena Bruno emang ya kadang ada pemain yang bisa hidup ketika dia dikasih kebebasan. Betul, ya. Sebebas mungkin. Bruno model kayak gitu. Makanya kita lihat Hazard
waktu dari Chelsea ke Madrid hilang. Banyak pemain lah, Kakak misalnya dari Milan ke Madrid iya. hilang karena banyak bintang yang punya ego yang lebih besar juga di sana. Rashford punya ego juga di sana. Kalau mungkin bukan cuma ego sih, kalau menurut gua memang kemampuan kemampuan terbaik mereka adalah sebagai seorang fantasista. Fantasista kan nggak bisa lu kekang. Benar. Iya kan? Lu bebasin nih, yang penting bola dikasih ke lu mau ngalirin kemana, lu bikin apa? Ya kayak Zidane di Madrid dia dikasih kayak gitu, makanya masih bisa flourish gitu loh. Nah, gue setuju pada saat, makanya kan dulu kita zaman di DP pada saat dibilang Bruno cocok main di kiri, gue bilang kan enggak karena terkekang dia di situ gitu loh. Nggak bisa, dia emang mesti main di belakang striker. Dia boleh turun walaupun dia bisa main di nomor 8, nomor 6 gitu. Tapi kemampuan terbaik dia adalah yaitu nomor 10 gitu. Terus lu ngelihat si Højlund gimana? Oke sih kemarin, gue kaget dia masih back heel ya. Gue pikir dia striker kaku yang harus balik badan dulu buat ngoper. Lu pikirnya Martial? Enggak, kalau Martial mah udah nggak ada obatnya. Cuman Weghorst aja gue rasa nggak bisa main back heel begitu. Kemarin kan dia back heel terus diambil sama siapa? Assist ke Garnacho kan. Sayangnya offside. Menurut gue itu udah oke lah. Tapi dari body shape-nya masih kurang kemarin ya waktu dia nyaris dapat penalti tuh orang mungkin Ten Hag bilang itu penalti, menurut gua dia kalah body sih itu. Kalau dia lebih kuat lagi sedikit aja jatuh. Itu gitu. Ya itu akan dapat untuk golnya. Mungkin emang sedikit aja kalibrasi untuk Højlund dan juga adaptasi. Nah, pemain siapa yang bisa ngumpan ke dia itu yang gua belum bisa melihat karena Anthony nggak bisa ngumpan, Rashford juga bukan tipikal ngasih asis, tapi juga akurasi umpan Rashford tuh jelek deh. Lo lihat deh one touch Rashford ketika one to sering kekencengan, back pass ke belakang, sering mental. Nah, kemampuan terbaik Rashford pas dapat bola tuh dribbling ke dalam itu dia. Atau dia langsung drive ke tengah, ada striker tap-in di sana kan. Tapi untuk yang ngasih bola glaser crossing kayak kita lihat Foden atau De Bruyne atau Bernardo Silva nggak ada tuh di MU yang kayak gitu. Nah, makanya gua harap Bruno bisa nurunin egonya untuk bisa lebih membuka supply untuk Højlund yang dia nggak lagi fokus untuk nyetak gol doang, tapi juga membuka untuk Højlund karena waktu zaman Weghorst bang nggak ada tuh umpulan ke Weghorst bola-bola atas, hampir nggak ada dalam satu pertandingan full. Cuma ada berapa kali crossing bisa dihitung lah itu. Dan itu crossingnya ngasal, apalagi kalau Wan Bissaka crossingnya, Shaw ada berapa kali gitu, cuma ini Wan Bissaka kemana ngopernya? Dalot oke lah, Shaw cedera mulu ya, udah paling itu doang Shaw, Bruno, Dalot yang bisa diharapkan untuk bisa. Eriksen paling. Untuk bisa ngasih umpan-umpan itu. Kalau gue ngeliat Højlund kemarin bukan cuma akhirnya punya striker, tapi presence dia di lapangan tuh secara fisik dia kuat, dia berani duel. Berapa kali tuh baru main tuh yang sama si Gabriel tuh yang duel. Nah itu yang nggak ada di United. Martial lu suruh duel, buset dah. Weghorst malah suruh ke belakang jadi nomor false 9. Iya, jadi false 9 gitu. Jadi itu yang gue lihat, United udah ketemu nih striker nih yang secara presence tidak bisa diintimidasi sama lawan, justru lu bisa mengintimidasi back lawan. Lu butuh itu. Sejauh ini lu udah nggak ada bisa dibilang gitu ya. Nah, cuma tinggal sekarang gimana lu bisa maksimalin peluang. Itu sih kalau gue mau lihat dari dia. Sama. Ya, kalaupun misalkan ya striker lo masih maruk ya, sayap-sayapnya masih maruk kayak Anthony, Sancho, ya perbanyak aja lo maruknya ke gawang, jangan cut inside terus nyari bola jadinya. Mendingan lo nendang ke kiper cari rebound. Nah, ada striker sekarang di sana yang siap yang tap-in. Zaman dulu kan Martial nggak ada di situ. Di mana Martial? Ketika udah diminta sama Ten Hag, ingat gak lo musim lalu kan? Yang Ten Hag bilang untuk berapa pertandingan di sisa kita akan mengerahkan semua kekuatan. Cedera lo bang, dia tiba-tiba mental itu yang cedera. Gitu. Mental baru itu dibilang mengerahkan segenap kekuatan dulu. Lemah banget sih. Aduh ketarik nih titit gua gitu. Urat gua. Si anjing itu udah gak ada obat, masih ada yang ngebelain lo. Gila gua nggak habis pikir lo. Nah, gua nggak ngerti deh. Ya tapi itulah intinya gue masih memberikan kepercayaan untuk Ten Hag. Kalau mungkin masih banyak yang bully gue, lu nggak percaya sama pelatih, siapa lagi pelatihnya lah, bukan soal itu gitu ya. Kalau emang ternyata Ten Hag nggak sukses, masa lu maksain sampai 7 tahun ke depan gitu kan? Kayak sama Ole kan dulu kita juga bilang di musim gue juga 3 tahun doang bilang Ole mah. Gue bilang di musim terakhir ya ini ujian terakhir gini-gini lu kemarin mau sampai final segala macam. Tapi ternyata itu tadi ya masuknya Ronaldo buyar tuh semua jadi planningnya dia gitu kan. So apalagi waktu itu sempat kita bilang 2 match kalau dia kalah apa segala macam he has to go mau nggak mau udah gitu. Kita tidak hidup di romansa gitu loh. Nah kalau Ten Hag kalau Panji ngasih sampai akhir musim lah sampai akhir musim ya ininya ya gue juga ngelihat sampai akhir musim sebenarnya bukan sampai musim, gue mau ngeliat musim ini sejauh mana United di bawah dia. Iya sih, ya. Kalau memang pun nggak juara tapi permainannya cukup ini tadi di awal gue bilang
Gue sih oke, biarin dia terusin toh juga. Iya. Klopp nggak ujuk-ujuk juara kemarin, gitu ya. Yang ujuk-ujuk juara kan juga Pep kasarnya musim kedua kalau nggak salah gue kan. Kalau gitu Klopp tahun ketiga ya baru mulai final Liga Champions ya. Iya, gitu. Maksud gue bukan gampang ngebangun tim sekarang gitu loh, apalagi dengan mental pemain ya, gitu. Jadi di akhir musim nanti gue mau ngeliat. Kalau kemarin kan lu sempet jadi title contender sampai di Februari lah ya, kalau menurut gue, sampai kemudian setelah lu kalah dari Arsenal segala macam. Terus lu masuk final FA Cup gitu ya, lu masuk final Carabao, lu dapat piala walaupun kecil, tapi paling enggak kan lu butuh trofi itu bukan cuma sebagai pajangan lu, tapi mengangkat mental pemain lu bahwa kita bisa juara. Itu yang diperlukan gitu, sehingga lu berani atau lu pede untuk compete dengan tim-tim lain kan gitu. Lawan City di final kaget gitu ya, gol awal terus Gundogan ya. Ternyata lu mencoba bangkit tapi ya berapa 2-0 ya waktu itu ya City ya. 2-0 ya gitu. Jadi ya musim ini 2-1 penalti. Oh iya, Emang penalti? Oh iya. Iya kan tipis kan gitu. Maksud gua oke lah gitu ya. Nah musim ini lu main dengan sistem yang kiper lu bisa pegang bola segala macam. Ya kiper lu bisa pegang bola tapi nggak bisa tepis tendangan lawan. Gitu ya. Lu rindu nggak sih sama ya? Gue rindu Van der Sar bang, asli dah. Nggak usah neko-neko, gue Van der Sar sih yang udah kiper komplit lah. Dikasih Van der Sar aja satu ya. Iya, Van der Sar cukup lah, nggak banyak. Soalnya De Gea pun gue juga bagus, cuma blundernya kadang-kadang amit-amit. Dan gue udah sebenarnya udah hilang simpati udah sejak lama sih bang, dari dia mau pindah ke Madrid tuh gue udah ya udah, menurut gue berarti lu emang nggak mau buat United ya gitu. Iya, berarti emang hati lu udah dualisme itu. Terlepas dari lu udah gagal ke Madrid, akhirnya lu cinta sama United. Ya buktinya sekarang nggak ada yang laku juga kan. Ya karena itu menurut gue jadi akhirnya ya ini orang nggak bener-bener sebenarnya cinta mati sama MU gitu. Kayak Amrabat nih yang bener-bener nggak mau diganggu ya. Kan, gue sih berharap Amrabat tuh bener-bener total ya. Iya. Sangat, maksud gue sih ngasih kredit lebih untuk main-main yang kayak gitu, Ji. Gitu. Dari Juni lo dia nungguin. Ibarat kata dia bilang gini ya, kutunggu jandamu. Ya, bukan dong. Enggak ya? Enggak dong. Enggak, bukan ya? MU kan laki. Oh iya, oke. Kutunggu dudamu gitu ya kan. Gila. Bener, maksudnya nunggu lo. Sempat dicolek Liverpool, sempat dicolek sama siapa lagi? Sama West Ham klub Arab juga bang. Fulham yang waktu Palinia mau pindah gitu-gitu, klub Arab juga. Enggak, aku tunggu dudamu katanya gitu. Makanya akhirnya sekarang itu fans MU gue rasa masih menaruh ekspektasi besar terhadap Amrabat sama Højlund sih bang. Ya, jadi itu pengen dia. lihat Nah untungnya cedera nih bukan cedera, jeda kan gitu. Dan sejauh mana Mon bisa beradaptasi nantinya. Nah kalau gue sih sebenarnya Mon dia di Chelsea kan berapa kali main di kanan, Ji, di timnas gitu loh. Kalau enggak ya di nomor 10 bang. Iya, cuma 10 berarti lu double dengan Bruno, itu kan pilihan. Kalau gua ngelihatnya sebenarnya udah lu mainin Mount di kanan kayak Foden, kan timnas kayak gitu kan. Lu ganti karena apa? Karena Mount juga punya kemampuan untuk track back loh. Dia bisa ngejar orang, pressing segala macam, dia punya kemampuan untuk itu gitu. Jadi menurut gua Mount di kanan, Rashford kiri, Højlund striker, Bruno, Amrabat, Casemiro, udah. Itu aja, gua nggak muluk-muluk. Terus Anthony kena ini juga SJW perempuan bang. Iya. Kenapa pemain MU jadi ada SJW perempuan begini? Ini warisan Giggs. Iya, SJW ya, SJW perempuan. Gila sih. Iya kan? Dulu kayaknya lu bayangin kalau dulu udah ada SJW perempuan, Giggs akan jadi kayak apa? Hah? Iya. Kelar. Ronaldo juga sama, tapi bukan pas di MU ya, yang isu yang di Las Vegas atau di mana ya. Beckham juga di Madrid. Asisten apa ya? Madrid. Kan di Madrid gitu loh. Tapi MU nih. Langsung aja. Sekarang SJW perempuan udah kuat banget. Makanya teman kita Popon berani ngomong SJW. Untung kami berteman dengan Popon ya. Popon Krok is our friend. Gampang. Harusnya Anthony berteman tuh sama Popon ya. Iya, tapi aman. Lu bakal ini nggak? Apalagi kemarin abis Greenwood ada kasus Rubiales. Wah nih. Iya. Susah sih Anthony menurut gua juga kalau emang buktinya cukup kuat ya. Akan untuk kembali lagi karena timnas Brazil udah sampai ngedrop. Berarti ada sesuatu yang kuat nih. Dia. Indikatornya kuat nih gitu. Nah, makanya menurut gua sih harusnya ini menjadi sebuah blessing in disguise bagi Mount kalau gua ya. Gitu. Kalau memang Anthony dihukum segala macam ya udah. Lu mainin Mount deh di kanan deh. Lu kalau Garnacho gua belum firm jadi starter. Sama, gue juga setuju sih Garnacho. Ya. Dia bagusnya kemarin tuh kayak babak kedua. Iya, babak kedua makanya gue sempat bilang bahwa dia bisa menjadi apa ya? Salah satu pemain yang mencuri perhatian musim ini. Tapi jangan lu kasih dia starter. Kayak kemarin tuh kan impact dia jelas pada saat dari bangku cadangan. Yang lawan Spurs juga jadi cadangan kalau nggak salah. Iya kan? Tapi emang dia kelebihannya adalah lawan tim yang berani ngepres ya. Ngepres. Nah kalau ke lawan Indonesia kan low block atau lawan let's say
tim-tim mediocre Oh Inggris iya, yang kan iya, low block semua, low dan block dia nggak lawan punya space Wolverhampton. Iya, Nggak dia ada butuh untuk space lari nih, itu, iya. kan. Nah kalau Rashford masih bisa tuh megang Main bola. di ruang sempit Betul. tuh, Rashford masih Kalau oke. Garnacho gitu. masih belum Nggak, bisa, lu butuh belum mateng waktu lah ya. buat ancang-ancang untuk lari, terus Iya. untuk ya ngacangin lu butuh ruang lah kalau Iya. Garnacho gitu. Kasus Sancho selesai nih menurut lu. Selesai sih menurut gua pemain kayak gini sih attitude-nya udah salah sih. Udah salah, Lepas lo bete atau segala macem, ya lu buktiin di lapangan lah. Gua ngerti sih sekarang Gen Z apa-apa Iya. Emang iya anjing Gen Z ini ya? nggak bagus, outspoken, apa-apa dibicarain. Gue kemarin baru baca tweet, ada yang nge-tweet kayaknya sekarang mesti hati-hati deh kalau ada orang mulai baik sama kita, kan anjing tuh ya. Kan anjing banget itu orang baik terus lu suzon gitu, emang kalau orang baik mau ngewe gitu sama lu. Hah? Iya orang mah makasih ya orang baik, terus lu berharap apa sih dia mau meki gua nih gitu kan. Kan anjing banget ya. Iya. Tapi iya bang, mungkin sekarang persepsinya gitu ya, jadi orang nggak gampang percaya sama orang-orang baik. Karena gue juga pernah ada nih. Sebentar. Gua semalam nonton komika porn. Gara-gara gua tuh kan emang seneng banget temenan sama Rindra ya. Seneng banget ngomong. Pokoknya kalau ada stand up Rindra gue usahain gue pasti nonton gitu ya. Nggak banyak stand up yang gue tonton lah, jujur aja gue bilang. Cuma beberapa gitu kan. Terus satunya lagi Arya ini gue kenal zaman dia masih begeng, kurus, hitam, dekil. Arya Novarianus 2012 apa gitu di bawah awet lu panggilannya Kuple gitu ya. Dan gue seneng juga ngeliat ini anak gitu, nggak betingkah, nggak niko-niko segala macem gitu ya. Jadi begitu kemarin yang Panji share di grup itu, terus gue liat, wah ada Rindra kan, gue bilang gue mau nonton, cuma kan gue ngadi-ngadi. Gue tanya Panji, aman nih jam 9-an paling. Datanglah gue semalam kan, pas banget gua datang itu Arya belum, Rindra belum. Jadi emang Rindra terakhir, sebelum Rindra Arya. Jadi kalau sekarang kan kayak tadi dia bilang itu, yang nge-tweet itu kan, wah gua sekarang mesti curiga nih kalau ada orang baik sama gua segala macem gitu ya. Lah Arya dulu sering banget dapat jablay teh botol, jablay yang cuma diumpanin teh botol dia bisa ngewe gitu lah. Sekarang berarti coba sekarang dikasih teh botol, ntar dikasih cyanida lah, terus memeki gua lah gitu. Arya dulu mah teh botol doang udah dapet gitu kasarnya. Zaman sekarang udah bahaya. Iya, atau kayak kemarin kata Rais juga kan, ada jablay dikasih nasi padang bisa ngewe. Lah, sekarang dikasih nasi padang nih. Gue curiga ntar lu mau meki gua gitu. Makasih gitu, gua bisa makan terus ya udah nih meki gua gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu ya. Ya kalau zaman dulu kan isunya ya angkatan gue ya di Bandung tuh lo open table langsung dapet. Oh iya dapet. Iya zaman kita kan dulu gitu kan. Yang penting kalau kita udah ladies night apalagi. Kalau udah urusan kita nggak ada tuh. Aku mau dibikin mabuk, ntar aku dientot gitu kan. Nggak ada ya. Udah takut sih sekarang. Iya, kalau sekarang Gen Z coba. Dikit-dikit medsos, Iya, dikit-dikit medsos. Takut orang baik, anjing. Takut orang baik. Takut orang baik. Udah gila sih. Ya, itu, Sancho Gen Z ini. Sancho udah kacau sih. 10 menit dari interview Ten Hag langsung klarifikasi. Iya, no way back. Tapi kemarin gue sempat dengerin siapa ya Aldi Bawazir bilang. Iya. Dia gue menilai poinnya dari si Aldi itu cukup oke juga. Kok Ten Hag sampai segitu blebernya ngomong nih pemain nggak bisa di training nggak bagus segala macam. Kalau Mourinho kan dulu mungkin 1-2 kali biasanya ngelindungin dulu nih baru lo spill gitu nih anak kelakuannya separah itu. Tapi menurut gue mungkin kalau sampai Ten Hag udah begitu berarti emang udah separah itu ya. Stop sampai sini. Kalau misalnya dibilang Mourinho dulu nunggu segala sampai spill, Ten Hag kurang baik sama Sancho sampai ngasih dia Belanda. Jadi berarti Aldi nggak ngeliat itu apa kali gitu. Maksud gua kan itu kan bentuk proteksi seorang pelatih terhadap pemain. Tidak dimainkan, itu kan melindungi dia. Tekanan terlalu besar lu kasih liburan, menurut gua kan itu sebuah sikap yang bijak ya. Sampai sekarang dia akhirnya ngomong, dan dia juga ngomong fair bahwa ya nih dia nggak bawa karena performa dia selama latihan tidak sesuai standar kami. Men, apa kabar Pep Guardiola yang si Calvin Phillips? Iya. Kegendutan. Terus apa kabar kemarin Mourinho yang bilang Luke Shaw nggak punya otak? Terus bahkan ya Sir Alex tanpa tendeng aling-aling, lu nulis di buku lu nggak gua bawa sekalian. Lu gua jual lu sekalian. Siapa? Japstam kan? Maksud gua lembek banget sih mentalnya sekarang gitu. Kalau dibilang Ten Hag tanpa tendeng aling-aling, enggak dong. Dia udah cukup berkompromi musim lalu. Karena balik lagi, yang dipertaruhkan juga jabatan dia, Nji. Betul. Ya, dengan harga lu yang mahal, gue berharap kontribusi lebih dong. Cepet lah ya. Iya kan? Dan lu udah pernah adaptasi lo semusim sebelumnya. Under gua nih, gua ngeliat, oh ya lu belum
belum bisa nih, nggak apa-apa nih gue kasih lu libur segala macem bla bla bla. 3 bulan. Iya, terus kenapa? Dan dia juga nggak dipanggil sama timnas kan karena telat juga sama Southgate. Jadi memang ada rekam jejak bad attitude gitu loh. Terus kalau ada orang outspoken, lu tersinggung ya emang lu sebel juga gue jadinya. Makanya gitu loh. Menurut gue sih no way back sih. Iya, no way back. Ya kayak Dean Henderson aja udah selesai kan. Tapi ya jadinya ini buat MU lagi-lagi masalah punya duri dalam daging gitu kan. Pemain gaji mahal, transfer. Dan sekarang nggak bisa lo offload nih. Nah iya, dan jual pun belum tentu ada yang mau loh. Belum ada yang mau lah, udah ketahuan track recordnya. Ya paling Arab, semoga ada yang hilaf aja. Iya, itu dia gitu loh. harganya dan siap boncos lagi juga kan 80 juta. Dan menurut gue emang itu udah harus risiko yang lo ambil mau nggak mau. Kalau gue sekarang itu ya Sancho, Maguire, Bailey udah resmi, terima kasih. Cuma gratis. Iya, gratis. Dari kemarin nggak mau dijual dia. Iya, emang tolol kan. Goblok emang. Kemarin 7 juta ditawarkan, nggak mau, sekarang nggak jadi duit. Setan bro. Sebel gua. Nah, yang kayak gini kan yang menurut gua itu tadi mungkin United punya kesepakatan dulu dengan setan sehingga sekarang ada aja nih yang ngerecokin. Iya, maksud gua, men dulu United kayaknya zaman Sir Alex datang beberapa pemabuk pemainnya. Iya. Di offload Gordon Strachan apa segala macem gitu. Iya, Marquinhos yang dia rasa ya bagus tapi ternyata nggak oke nih dibuang gitu ya. Terus sampai sekelas Jabstam yang dia akhirnya nyesel dijual. Veron, Beckham kurang apa maksud gua? Lempar sepatu. Ya memang lu harus menjadi seorang diktator saat menjadi pelatih. Menahkodai kapal sebesar United gitu lo tidak bisa terlalu banyak kompromi gitu loh. Dan pemain gimana ya, gue juga pengen melihat pemain-pemain yang muda di bawah Ten Hag ini dikasih kesempatan lebih ya karena dulu di bawah Ferguson misalnya pemain-pemain yang kayak kita lihat Alvaro Fernandes gitu. Iya misalkan itu atau Hannibal gitu ya. Mungkin secara skill kurang tapi kan kalau dia punya mental siap berjuang demi apapun harusnya dicoba gitu kan karena era Fergie kan lo bayangin siapa yang bisa ngeliat John O'Shea bang bisa ngegolin lawan Arsenal ngechip dan dia hampir selalu ada di setiap game walaupun dia masuk babak kedua. Iya, mau ditaruh bek kanan, gelandang tengah, bek kiri, bek tengah. Nah itu gue pengen lihat pemain yang kayak gitu di MU yang lo siap berjuang mati-matian mau taruh di mana posisinya. Sama satu lagi tuh kalau pemain United yang sebenarnya gue nggak suka nih. Kenapa? Tapi ternyata work rate-nya tinggi. Darren Fletcher. Oh iya. Gede banget gue dulu sama dia maksud gue anjing lu jadi deputy Beckham. Emang crossing lu sebagus apa cuma kan selalu ditaruh di gelandang kanan dia dulu. Tapi ternyata kan Fergie ngeliat ya memang gue butuh gitu loh. Itu yang nggak ada nih sekarang. Nah, gue berharap main-main kayak Amrabat, terus Lisandro Martinez, gitu-gitu ya, yang menularkan semangat itu, gitu. Itu yang gue harapin. Eriksen juga oke sebenarnya, cuma udah 30-an, udah mau habis sih dia masa pakainya gitu ya. Iya. Capean banget itu dia. Iya, Lindelof juga tepar itu ngejar Odegaard sama Saka mulu kan di situ. Akhirnya keluarlah Johnny Evans. Johnny Evans nggak jelek ya, mainnya nggak jelek, tapi memang kalau adu sprint ya pala udah ketinggalan. Siapa? Varane aja lo adu sprint sama Gapsus juga pasti kalah gitu kan. Tinggal gimana lo cari positioning, momentum, read the game-nya gimana. Iya, sama bagi bola lu lah gitu, nggak gagap kayak Maguire. Tapi kan nggak pernah ada di otak kita ngelihat lawan Arsenal end up with Maguire and Johnny Evans anjing. Gila lu punya Varane Lindelof. Nih kalau misalnya kita ketiduran nih ya, bangun-bangun menit 85 terus lu lihat back gua, Maguire Evans nih gua nggak salah nih gitu. Kembali ke ini Leicester apa bukan gitu. Iya sih itu kan? Parah banget. Gak pernah kebayang kan? Kalau itu gua udahlah no hope lah kalau udah begitu asli gua. Dan waktu gol kedua itu kan juga nonton semua kan. Nah, itu jeleknya MU ini juga koordinasi dari bola-bola matinya. Sering banget nonton. Kemarin nggak cuma gol kedua itu, kalau lihat babak pertama berapa kali tuh. Ketika tiap corner bola rebound pada nonton, nggak ada yang berani duel. Dan memang United 3 musim terakhir selalu sering kalah duel kok. Second ball mereka tuh sering banget kalah. Gol kebobolan lewat duel corner kick atau bola-bola mati nggak pernah ngegolin lewat bola-bola mati. Tai lah corner terakhir gue inget Maguire doang terakhir. Itu lawan siapa? Siapa golin? Siapa yang golin? Maguire yang itu doang. Bruno kan yang gue inget itu doang yang benar-benar mantep. Bahkan dulu eranya Smalling Smalling jago loh ngegolin kayak gitu. Ini kayaknya Varane nggak bisa, Lindelof nggak bisa. Bolanya nggak ada yang nyampe. Dan yang gue lihat lagi ya, kalau dulu kan ya itu tadi ya udah mantep. Kalau corner di kanan udah pasti yang ngambil Giggs, corner di kiri udah pasti ngambil Beckham. Sekarang nih musim lalu Eriksen sempat, terus ganti Bruno lagi, gitu ya. Di kanan nih sempat Shaw berapa kali, terus musim ini masuk Mount bola matinya masuk, bagus nih.
precision sampai 2 game awal. Sempat Mount, akhirnya ganti lagi sama Bruno, gitu. Jadi nggak ada yang firm gitu. Kayaknya perlu latihan ya sama berdebat. Siapa yang jago? Banyak bola-bola yang kasih ke Panji, lu pikir siapa? Gitu. Tapi gila berdebat jago sih. Gua menikmati main sama berdebat tuh, makan gua sebenarnya dari dulu ya, bukannya gua karena ada Bang Fuad nih muji-muji ya, tapi gua tuh sebenarnya paling malas main pagi-pagi. Tapi karena gue menikmati main sama orang-orangnya, ternyata banyak yang skillful tapi bisa main santai dan mainnya fun gitu. Makanya gue bela-belain bangun jam 6 pagi itu buat main bola ya. Panji itu bukan karena morning person di weekend apalagi. Mungkin kalau main berdebat nggak mau gue, kecuali ada duitnya ya. Ya ini kan paham ya. Ini nggak ada duitnya, gue rela gitu datang jam 6 pagi, bahkan kalau lapangan bagus untuk ketawa-ketawanya ya. Ketawa dan pemain-pemain jago, enak bang galirnya. Bukan main yang asal-asalan juga, karena gitu. main fun football pun menurut gue nggak begitu fun juga ketika mainnya ngasal gitu ya. Ada konsep yang jelas lah, lu mau main kayak apa, temen lu siapa. Itu gitu. seru sih. Ya itu juga sama kayak ini, kalau MU terlepas lo mau hasilnya gimana pun, gue pengen lihat sih progresnya. Ada jelas tuh fondasinya, mainnya jelas, main operannya, akurasi passingnya juga harus lebih bagus. Kemudian dari transisi bertahannya jadi PR banget. Itu doang lah yang harus kelihatan. Bahkan gue sampai muji-muji Arteta kan, kita inget zaman gue bukan ya terlepas gue juga bikin bully-bully fans Arsenal biar Arteta lama. Tapi dari fondasi dia main kelihatan mau hasilnya di peringkat 8 2 musim, tapi jelas gitu. Cara bola pendeknya, transisi nyerangnya, pressingnya, cuman kualitasnya doang masih kurang pemainnya, kan. Makanya ditambahin di musim ketiga, sekarang musim keempat. Oke lah. Gitu. Itu sih. Jadi menurut lu United musim ini akan seperti apa? 4 besar? Gua pengennya 4 besar. Kalau emang akhirnya lo nggak bisa kompromi dengan sistem lo udah main dengan sistem yang bisa dimainin aja. Mau reaction football, mau pragmatis, nggak usah main cantik lah gua. Gua mendingan lo main firm, pragmatis dibanding lu maksain main cantik tapi sampah gitu. Sampah, betul. Itu aja. Karena orientasinya hasil kok. Iya. Kita bukan Justin kan? Iya, betul. Gitu. Ya Justin kan kemarin juga Arsenal nggak juara, ujung-ujungnya marah-marah juga. Kan? Pengen hasil juga kan. Pengen hasil juga walaupun. Nah, kalau gua mendingan, kalau daripada nggak dua-duanya, mendingan salah satu gua. Salah satu, iya. Yaitu hasil. Gua lebih prefer hasil dulu dibanding permainan cantik sih. Karena apapun itu, sepak bola itu sederhana. Tim yang menang ditentukan oleh tim yang paling banyak cetak gol. Selesai. Lu mau cetak golnya kayak apa urusan belakangan selagi tidak curang, selagi tidak menyalahi aturan yang ada. Mau lu bertahan pakai 9 pemain kemudian counter attack 2 sentuhan jadi gol terus lu menang habis lu bertahan, urusan belakangan. Inter lawan Barcelona. West Ham. Udah. West Ham Brighton. Gila, berapa cuma passingnya? Gitu. Gila. Tapi itu keren loh. Gua apresiasi loh. Orang pada melihat Brighton West Ham mainnya jelek. Lu emang gampang? Gampang lu bertahan. 90 menit bertahan dibombardir, mental lu, fast stamina lu. Fokus, lu tuh mesti lu jaga men, bukan gampang men gitu. Jadi maksud gue sih nggak peduli main cantik segala macam. Yang penting emang orientasinya hasil. Dan ya udah itu aja. Lu bisa bikin gol dari peluang yang lu bikin. Pokoknya yang paling memorable sama gue itu 90 Argentina Brazil. Itu gue nggak lupa, gue nonton sama bokap gue. Masih 3 tahun gue. Nonton sama bokap. Itu Argentina main pertama sama Kamerun kalah, kemudian pokoknya lolos jadi peringkat 3 terbaik grup. Kan dulu Piala Dunia kan peringkat 3 bisa lolos tuh peringkat 3 terbaik segala macam. Terus per 8 final langsung ketemu Brazil yang calon kuat juara, main cantik segala macam. Sepanjang pertandingan Argentina cuma berapa kali nyerang, golnya serangan balik, bola dari back, Maradona kasih bola lari, Caniggia bikin gol, selesai 1-0. Dan setelah lawan Brazil, Argentina itu menangnya tuh adu penalti lawan Yugoslavia atau Rumania, kalau nggak salah gue lupa gitu, sampai semifinal ngalahin Italia juga dari adu penalti, sampai akhirnya final di Jerman juga main defensive football, kena karma, Jerman dapat penalti, gol Andreas Brehme. Jadi maksud gue, ya orientasi emang udah hasil. Yunani 2004 lah. Inter Barcelona. Mau parkir bus segala memang akhirnya yang bisa dibawa pulang pialanya, selesai. Dunia nggak akan mencatat di piala itu Barcelona, enggak Inter yang dicatat gitu, selesai. Cemana Ferguson nyesel main nyerang lawan Barcelona di final Champions League gitu loh. Karena memang udah orientasi hasil, lu bisa bikin gol lebih banyak, lu menang, udah selesai. Itu aja kalau gua. Simple gitu. Ya, gue juga lebih prefer kayak gitu sih. Iya, lu mau taktik kita
Van Hal kurang tiki taka apa? Di belakang nih kita kan ya Bang. Wah, dari depan sampai belakang anjing. Gua bingung. Kurang tiki taka. Balik lagi ke kiper ujung-ujungnya. Iya. Passing back. Iya, passing tiba-tiba udah balik lagi kotak penalti. Anjing gue gawangnya sana gitu. Gila. Sampai supporter teriak attack itu kan udah bangke bener itu Lucu gitu. banget Enggak sih. ada itu, enggak ada. Jadi Ya, semoga lah. lu masih memberi Ten Hag. apa ya? Ten Hag itu benefit of the doubt lah ya Pasti, sampai pasti. akhir musim ini sambil melihat gimana permainan United ya. Karena sebenarnya kalau karakter pelatih ya, ini menurut gua Iya. karakter pelatih paling ideal ya, Iya. dari Iya. dibanding 4 tahun Iya. terakhir pelatih Lebih ya, tegas. iya. Tapi juga nggak terlalu nyinyir kayak Nyinyir, Mourinho. iya kayak Mourinho. Dan itu megang ruang gantinya cukup oke gitu ya. Oke. Tinggal implementasi di lapangannya Iya. doang yang kurang nih. Masalahnya masih ada ular-ular kayak di grup debat kan? Nah, gitu. Spill dong. Oh jangan. Udah bikin grup sendiri itu. Wah, gitu. Jadi ya kalau gue sih masih berharap nanti jadi title contender. Ya. Cuma dua kasus terakhir di Sancho Anthony ini benar-benar sedikit menggoyahkan iman gue sih. Karena lu butuh harmonisasi yang 100%. Iya. Tapi tetap gue bilang bahwa sekarang musim United akan dimulai setelah jeda internasional. Itu akan kita lihat. Gitu. Gua Gitu nggak sih. akan expect sampai title contender, tapi 4 besar menurut gua udah konsistensi yang cukup, bonus sama permainan sih menurut gua. 4 besar ditambah permainan progres meningkat tahun lalu, fondasi udah jelas dulu demi menyambut musim depan title contender Bang. Ya, boleh kita lihat. Pokoknya karena masih harus buang Maguire, lu masih harus Ya. buang Martial, lu masih harus Banyak. buang Sancho, 3 yang Belum masih bek harus kanan start. buang 1 beli 1 ya. Iya, beli 1. Itu sih. Ji, terima kasih udah Thank you, Bang Pot, ya. di Poros Udah Salang. Poros Salang. Kontrak udah aman ya. Aman. Oke. Ya. Harga masuk ya. Harga masuk. Aman, Panji bangun siang nggak apa-apa. Gitu ya. Fuck you Patrick, udahlah ya. Patrick stay di sana aja. Jadi gue sekarang ada Panji, ada Rai. Aman udah gua Bang ya. Patrick, maaf ya, celana udah diganti kan. Gue buat. Panji Suryono. Bye. Bye.